Hai pendengar semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotune. Kita lanjutkan novel karya K.L. Nurmala yang berjudul Tuan Muda yang Terhina dengan pengisi suara Restika. Dan inilah episode yang ke-40, Wajah Keluarga Besar Al-Fatih. Selamat mendengarkan. Tanpa sepengetahuan Arjuna, Ahmed tidak langsung kembali ke rumahnya. Pria itu justru menemui Abdullah di kamar tuannya tersebut. Mengetahui Arjuna akan datang, pria berumur yang kini terduduk di kursi roda itu tidak bisa tidur. Bayangan masa lalu menghantuinya dan sebisa mungkin ia menepis rasa bersalah setiap kali rasa itu menyeruak dalam hatinya. Putraku meninggal bukan karena kesalahanku. Itu karena keras kepalanya dan guna-guna pelayan itu yang membuat Zaid tidak bisa melupakannya. Selalu itu yang ditekankan Abdullah pada hatinya. Namun saat ini, Abdullah mau tak mau menerima kehadiran Arjuna sebagai cucu demi mempertahankan nama besar keluarganya. Sesayang apapun ia terhadap cucu laki-laki lainnya, tetap saja mereka tidak menyandang nama Al-Fatih di belakang namanya. Tuan, apa dia sudah berada di kamar Zaid? Sudah, Tuan. Tuan muda sepertinya tidak menyangka akan hal tersebut, sahut Ahmed. Abdullah terdiam. Begitu juga saat Ahmed melaporkan perihal penembakan yang baru saja terjadi. Raut wajahnya datar nyaris tanpa ekspresi. Baik Abdullah maupun Ahmed sudah menduga itu akan terjadi. Abdullah bukan tidak tahu. Di kamarnya tersebar alat penyadap yang sengaja dipasang Badr. Sudah lama ia tahu dan memilih berpura-pura tidak tahu. Ia sengaja memberitahukan kedatangan Arjuna melalui pembicaraannya dengan Ahmed beberapa hari yang lalu. Ahmed pun yakin Badr pasti mendengarnya dari alat penyadap tersebut. Entah apa yang dipikirkan pria itu. Namun tanpa sepengetahuan Badr, Abdullah memiliki ruang rahasia tempatnya membicarakan sesuatu yang hanya boleh diketahui oleh Ahmed. Hanya pada Ahmed Abdullah percaya sepenuhnya. Bukan tanpa alasan. Ada proses panjang yang membuatnya memutuskan mempercayai teman dekat putranya tersebut. minta mereka berkumpul untuk makan siang besok. Bagaimanapun, aku harus memperkenalkan anak itu pada mereka. Titah Abdullah. Baik, Tuan. Angguknya. Pergilah. Setelah ini, aku sendiri yang akan mendidiknya. Bagaimana dengan orang India itu? Apa bisa dipercaya? Abdullah mempertanyakan perihal Rahul pada Ahmed. Tentu, Tuan. Saya yakin dia tidak akan mengkhianati kita. Begitu juga dengan Sani, sahut Ahmed. Baguslah. Mereka tahu akibatnya jika berani mengkhianatiku, gumam Abdullah sinis. Ahmed pun undur diri. Abdullah yang kini sendiri di ruang rahasianya menatap lekat foto putra satu-satunya yang terlihat sedang tersenyum padanya. Kau senang, Nak? Putramu sekarang ada di sini. Akan kujadikan dia penerus keluarga kita. Aku berjanji, tidak akan ada yang bisa mengambil hakmu di keluarga ini, ujar Abdullah pelan. Ia pun kembali ke kamar tidurnya dan akan coba untuk memejamkan mata. Entah mengapa tidak biasanya Abdullah merasa berdebar membayangkan pertemuannya dengan Arjuna nanti. Sementara itu di kamar Arjuna, Arjuna tidak merasa mengantuk sama sekali. Setelah mengetahui bahwa itu kamar mendiang ayahnya sekitar 27 tahun yang lalu, Arjuna berjalan melihat-lihat ke sekeliling kamar itu.
Selain tempat tidur besar dengan kasur yang dibungkus spray berbahan sutra, ada ruang TV yang nyaman dengan dekorasi khas ala Timur Tengah. Ruang kerja, kamar mandi yang luas lengkap dengan bathtubnya, yang unik karena terbuat dari batu atau caijo. Aneh memang, selain tidak terdapat satupun bingkai foto, kamar seluas itu juga tidak memiliki balkon. Arjuna berjalan menuju ruang kerja mendiang ayahnya. Ia terduduk di kursi, lalu memutar kunci yang tergantung di laci. Ada figura yang terbalik di dalam laci itu. Arjuna mengambilnya dan terkesiap melihat foto ibunya tertutup kaca yang retak. Bu, temani Juna di sini, ucapnya lirih. Arjuna bertekad akan mencari tahu tentang masa lalu kedua orang tuanya. Ia yakin ada rahasia di balik kaca yang retak itu. Pagi hari menjelang siang di kediaman Badr Al-Faruq, Sarah terlihat menikmati teh sambil berbalas pesan dengan seseorang. "Apa kau tahu mengapa ayah meminta kita berkumpul?" tanya Laila, adik Sarah dalam pesan chatnya. "Entahlah, aku juga tidak tahu. Coba kau tanyakan pada Safia. Dia selalu tahu apapun yang ayah rahasiakan dari kita." Balas Sarah. "Aku malas berurusan dengannya. Ia terlalu bawel untuk ukuran seorang adik." "Uzma sudah di sana." "Iya salah, tukang masak kita itu selalu suka berurusan dengan para khadimah atau pembantu wanita. Kuharap ayah mengumpulkan kita untuk membagikan warisannya." "Apa kau mendoakan ayah tiada? Kau lebih pantas menyandang nama Majnun atau gila daripada Abdullah." "Ayolah, kita juga tahu penyakit ayah. Cepat atau lambat, ayah akan meninggalkan kita." "Terserah kau saja, Laila Majnun. Yang terpenting sekarang kita harus bersiap untuk mengunjungi rumah ayah. Apa anak-anakmu semuanya akan datang?" "Tentu. Kau tahu kan bagaimana ayah? Jika dia bilang semua, maka bayi sekalipun harus ada di sana." Sarah terkekeh pelan, lalu menyesap minumannya. Di keluarga Abdullah Al-Fatih, Sarah anak kedua, karena anak pertama Abdullah adalah Zaid, ayah Arjuna. Menyusul di bawahnya, Laila, Safia, dan Uzma. Di antara keempat putri Abdullah, Safialah yang paling dekat dengan ayahnya. Ketiga saudarinya bahkan menganggap Safia sedang mencari muka agar putranya yang dipilih Abdullah untuk duduk di kursi kekuasaan Al-Fatih Group. Sarah menoleh pada pintu ruangan itu yang dibuka Badr suaminya. Ia pun memanggil pelayan untuk membawakan kopi yang sebelumnya sudah ia minta. "Kau akan datang kan?" tanya Sarah sambil menuangkan kopi untuk Badr. kemana? "Ke rumah ayah. Dia ingin kita semua berkumpul makan siang nanti," sahut Sarah. Semua? Tidak terkecuali. Bahkan kudengar Uzma sudah berangkat sedari tadi." Sayangnya Walid tidak bisa hadir, ujar Badr. "Walid? Emangnya dia kemana?" Sarah mengernyitkan kening. Seingat Sarah, beberapa hari yang lalu putra pertamanya itu berkunjung ke rumah mereka. "Dia ada urusan penting. Aku memintanya melakukan sesuatu untuk perusahaan," sahut Badr enteng. "Apa itu? Dan di mana?" "Kau tidak harus tahu. Kau hanya perlu mengamini apapun yang kulakukan," ujar Badr sambil menyeringai. Sarah mengangkat pelan kedua bahunya. Ia sangat berharap Abdullah memilih Walid sebagai penerusnya, bukan Badr, meskipun pria itu suaminya sendiri. Di kediaman Abdullah, Arjuna hanya bisa tidur sebentar. Namun begitu meski mentari sudah meninggi, ia belum keluar dari kamar. Banyak hal yang dipikirkan Arjuna. Selain perihal kedua orang tuanya, juga orang yang mengarahkan tembakan padanya dini hari tadi.
Siapakah orang itu? Apakah kehadirannya menjadi ancaman bagi orang tersebut? Baiklah, aku akan menjalankan peranku sebagai tuan muda. Aku ingin tahu siapa orang itu. Gumam Arjuna. Arjuna beranjak dari tempat tidurnya dan berjalan menuju kamar mandi. Setelah selesai, ia mengenakan tubuh yang telah tersedia di sana lengkap dengan putra dan igal di bagian kepala. Arjuna pun keluar dan memutuskan tidak menggunakan lift. Ia mencari tangga sambil memperhatikan sekitarnya. Tidak mungkin kan kalau di lantai ini hanya ada kamarku? Gumam Arjuna. Sepanjang mata memandang, ia tidak melihat pintu lain di lantai itu. Sebuah ruang tamu dan berbagai furniture ada di sana. Lalu apa benarkah dugaannya? Saat Arjuna menemukan tangga, langkahnya pun dipercepat. Dari ujung tangga besar itu, ia melihat megahnya ruang tengah kediaman Abdullah. Arjuna menuruni tangga perlahan sambil memperhatikan sekitar. Ia melihat beberapa pelayan ada yang berbisik-bisik saat menyadari kehadirannya. Sampai tiba-tiba sebuah baki terjatuh dari tangan seorang wanita yang menatap horor pada Arjuna. Saish, gumamnya terbata. Bersambung. Episode ini telah usai. Jika suka, jangan lupa tekan tombol favorit di audiobook novel ini. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.